Terima kasih Misa, Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Kita masih mencoba belajar dari pertumbuhan ekonomi 8% Vietnam. Pak Ibnu Hadi, tahun lalu Vietnam tumbuh lebih dari separuh itu dari pariwisata, Pak. Ya. Dan Indonesia, saya ingat betul di pemerintahan terdahulu, sebetulnya juga sudah mulai mengarah ke situ. Kita melihat ada banyak sekali pembenahan di destinasi-destinasi wisata selain Bali. Apa yang kita kemudian jadi tertinggal dari Vietnam? Karena kalau seingat saya, tahun 2005 saya ke Vietnam, masih lebih cantik Indonesia, Pak, daripada Vietnam. Bagaimana, Pak? Sekali lagi, kalau menurut saya ya, dari pengalaman saya berkarir di mana sebagai diplomat ya, pariwisata itu ternyata kecantikan objek itu mungkin bukan nomor satu. Bukan bahkan prioritas awal? Bukan nomor 2, bahkan mungkin nomor 3 atau nomor 4. Oh. Yang pertama adalah masalah conveniences. Nah, convenience itu menyangkut apa? Transportasi itu direct atau tidak. Kemudian apakah infrastrukturnya berjalan baik, apakah memang toiletnya bersih, ya, apakah akomodasinya memang tersedia affordable dan memang banyak ya, dan itu yang memang dilakukan oleh Vietnam. Masalah airport tadi dikatakan ya, kenapa kita kan selalu kan Bali and beyond ya. Betul. Nah sementara Vietnam tuh polanya adalah semua daerah yang punya potensi itu silahkan mengembangkan dan mereka dikasih, walaupun ini komunis ya, tetapi untuk pariwisata. Misalkan Phuoc ini kan sekarang dianggap sebagai Balinya. Ini salah satu pulau ya di selatannya Vietnam. Di Vietnam. Karena kan jadi destinasi yang lagi naik daun nih. Lagi happening ya. Airportnya itu dibikin internasional. Nah, dan saya ingat setiap daerah atau provinsi yang memang ternyata dia sudah mendapatkan izin untuk menjadi International hub, international destination gitu ya. Okay. Dia bisa mempunyai hak untuk memberikan beberapa kebijakan. Insentif. Misalkan insentif. Misalkan kayak Halong Bay. Halong Bay itu kan terkenal tuh ya, salah satu UNESCO inilah ya, heritage. Itu kan ada airportnya sebelahnya. Saya ingat mereka sendiri datang tuh ke kami, ke saya ya, Pak, dia ingin mengundang Airlines Indonesia untuk bikin direct flight. Dia berikan itu. Free of apalah parkir segala macam insentif ya. Itu Pemda loh. Indonesia nggak bisa dibikin. Bukan level pemerintah pusatnya Vietnam. Jadi ada yang memang pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah itu punya leniensi untuk melakukan promosi dan untuk masalah infrastrukturnya itu sendiri. Nah itu yang kayak kita harus semuanya melalui pusat ya. Jadi daerah bisa memberikan insentif secara langsung. Dan itu juga saya alami waktu saya di Osaka. Di Osaka itu Kobe kan bikin international airport baru tuh ya. Datang sama, Pak kan Jepang itu kan mahal. Ini biaya parkirnya kami berikan sekian persen ya, atau free selama 6 bulan pertama ya. Karena dia tahu kan namanya airlines baru ini kan baru coba-coba kan, bisa kan rugi kan. Nah hal-hal seperti itu yang diberikan kepada daerah tertentu sepanjang memang sudah disepakati dari pusat. Itu saya tidak lihat di Indonesia. Maaf ya, saya langsung masuk ya. Karena waktu itu saya memang terlibat proses Vietjet masuk ke Indonesia, ke Bali. Kemudian saya juga didekati dengan beberapa provinsi, Halong Bay, Phuoc, ya, terus Danang, ya. Itu kan mereka agresif kan, membuka airport baru dan menarik turisme. Ini kita bicara turisme ya. Kalau bicara turisme itu, Pak Ibnu, bisa tidak kemudian dengan cara yang sama ya dengan Vietnam? Karena tadi kan Anda katakan ya bisa saja sih, tergantung political will dari pusat aja. Kecantikan tempat Indonesia kan lebih bagus sebetulnya dari. Sekali lagi bukan masalah kecantikan. Bukan soal itu. Memang bukan berarti kita terus mempromosikan tempat sampah gitu, bukan ya. Tapi tetap aja decent lah ya, decent place ya. Tapi yang penting adalah infrastruktur kalau menurut saya sih. Satu lagi yang sering disebut tentang Vietnam, Pak Ibnu, adalah konsistensi kebijakan. Jadi kebijakan 10 tahun yang lalu tidak banyak berubah dengan kebijakan tahun lalu. Itu betul atau bagaimana? Ya make sense Pak, karena one single party, ya kan? Memang orangnya berubah, tapi kan filosofinya dan berlanjut. Garis besar atau kita katakanlah GBHN ya, zaman baru ya, itu kan memang sudah dipegang ya. Jadi memang visi dia bisa bikin visi yang jangka panjang atau yang ekstra panjang kayak kita zaman dulu itu memang bisa. Kalau sekarang kan mungkin agak susah ya, kecuali memang dibikin undang-undang dasar soal kepastian. Tadi kita Pak Fuad sudah melihat apa keunggulan Vietnam. Kalau Anda lihat Indonesia kan unggulnya harusnya banyak ya Pak. Kalau kita fokus di pariwisata dulu Pak.
bisa tidak kita kemudian yang sudah sempat tertinggal nih menyalip lagi Vietnam, Pak Fuad, dalam waktu 1 tahun 2 tahun ini? Ya kemungkinan itu ada dan bisa lebih cepat kan kalau wisata. Yang dipersiapkan itu tidak terlalu banyak atau umumnya juga sudah ada, dan objek-objek wisata yang mestinya kita bisa kembangkan itu sebetulnya potensinya lebih banyak. Tinggal dibenahi sedikit lagi, dijalanin. Cuman menjalankannya itu harus yang datang itu merasa betul-betul nyaman dah, ya kan? Dan tidak diganggu oleh macam-macam. Terutama yang bisa mengganggu itu macam-macam itu bukan cuma preman, ini premannya ada preman pemerintah juga nih kadang-kadang kan. Nah itu misalnya ada cerita nih ya, baru di airport udah diganggu. Pak bawa apa gitu, macam-macam lah gitu kan. Ini sebenarnya yang mengganggu ini adalah petugas formal begitu kan Pak? Iya, petugas formal. Tidak banyak ya. Kalau kejadiannya katakanlah 1 dari 1000, tapi yang 1 ini dari cerita gitu loh. Masalahnya di situ. Karena image ya, citra ya. Citra. Oke. Jadi kalau itu bisa dibenahi semua peraturan itu relatif bisa lebih cepat. Dan kita memang lebih banyak objek wisatanya kan. Nah itu dibangun aja dengan baik oleh Pemdanya, oleh pemerintah pusatnya gitu ya. Jangan dimacem-macemin. Saya rasa lebih memungkinkan, dan di mana perlu itu juga pihak swasta lah. Kalau perlu yang susah-susah mau jangka pendek, swasta asing juga boleh tuh bikin wisata di sini. Ya mengorganisir wisata orang-orang asing. Bisa juga di samping orang kita, tapi orang-orang yang mengorganisir juga bukan orang yang dibawa gitu kan. Organisir aja bisa itu. Biaya logistiknya bagaimana Pak Fuad? Kan sekarang kita masih melihat harga tiket pesawat Pak, antar kota di Indonesia saja bisa lebih mahal ketimbang dari Jakarta ke Kuala Lumpur dulu, baru ke kota lain di Sumatera. Itu masih terjadi sekarang Pak. Itu bagaimana Pak? Iya itu, makanya saya bilang kalau dibuka benar-benar itu persaingannya ada, bahkan kemungkinannya itu asing yang mengerjakan juga boleh, nanti akan memicu orang-orang dalam negeri juga untuk lebih berefisiensi juga. Saya kira masih ada kemungkinan itu dibentuk lah. Kalau apalagi kita ini kan orang kita yang keluar gitu banyak loh sebetulnya. Nah itu kalau timbal baliknya kan nanti bisa insya Allah. Diaspora kita ya? Iya banyak itu. Baik. Bisa. Mas Fitra, kalau melihat kemungkinan tercapainya pertumbuhan ekonomi, Anda sudah ada riset, saya lihat, dan itu memperhitungkan faktor geopolitik. Saat kita bicara ini kan kita masih belum jelas apa kabarnya Amerika dengan China, dengan Venezuela, Greenland sudah disebut-sebut, Iran disebut-sebut, sementara Rusia, Ukraina juga kelihatannya tidak segera selesai, Laut Cina Selatan juga diperebutkan banyak negara. Dan kelihatannya dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi Anda itu tidak terlalu tinggi ya, tidak mencapai katakanlah tahun ini 6% begitu. Itu bagaimana Mas Fitra? Iya, jadi gini, kalau pertama yang untuk makronya dulu 8% ya standar umumnya. Bagaimana cara mencapai 8%? Nah untuk mencapai 8% itu ada riset lain yang juga saya sampaikan ke Metro TV. Adalah kita harus memegang 6 core infrastructures. Pertama di energi, kemudian ICT, water sanitation, water resources, transportation, dan housing. All in all, ini 10.000 triliun kebutuhannya. Paling banyak 3.300 triliun untuk energi. Investasi harus masuk maksudnya 10.000 triliun? Betul, kebutuhan investasinya seperti itu. Dalam berapa lama itu Mas? Untuk 5 tahun ke depan. Untuk mencapai 8%. Nah, untuk itu 3.000 triliun yang bisa diusahakan dalam negeri, 7.000 triliun harus dari luar negeri. Makanya kita melihat kenapa sih Pak Presiden keluar negeri, bekerja sama dan segala macam, untuk kemudian mendatangkan investasi. Ada trade, ada investment. Trade and investment is a nexus. Di mana ada perdagangan itu ada investasi, investasi ada perdagangan. Itu yang akan mampu memompa pertumbuhan ekonomi. Tetapi kita juga harus sadar bahwa akan ada risiko-risiko, baik itu jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk risiko yang akan kita hadapi imminent itu adalah risiko
risiko geopolitik. Itu bisa ada efek kontraksi antara 0,2 sampai 0,5%. Maksudnya mengurangi pertumbuhan tuh ya? Betul. Jadi kalau misalnya target kita di tahun ini ya berdasarkan asumsi makro APBN 5,4%, maka kemungkinan bisa 4,9 atau bahkan bisa 4,8% kalau risiko geopolitiknya ini itu membesar. Dan itu suatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, yang bisa kita kontrol apa? Tadi lebih banyak tadi mitigasinya mempercepat proyek-proyek yang sifatnya tadi lebih memiliki dampak efek multiplier yang signifikan untuk menciptakan tenaga kerja dan juga untuk memompa pertumbuhan ekonomi. Itu risiko geopolitik. Ada risiko-risiko lain, Bung Leo. Risiko keuangan. Risiko geopolitik ini transmisinya adalah ke sektor keuangan. Kalau kita bicara pas zamannya Pak Fuad, krisis ekonomi kita lihat itu Pak Fuad adalah saksi sejarah juga bagaimana tahun 98 itu kan sektor keuangan. Nah 98 itu minus 13%. Maka kita harus melihat juga ada potensi-potensi itu. Saya juga sudah buat modelnya bahwa kalau ingin mencapai pertumbuhan ekonomi tapi kalau ada shock di sektor keuangan itu akan sangat signifikan sekali. Transmisinya lewat mana? Lewat jalur telekomunikasi karena kita sekarang sudah digital economy. Terus kemudian lewat jalur di sektor FMCGs. Nah itu yang segera dan kemudian berdampak signifikan. Nah itu harus juga dimitigasi, mekanisme transmisi harus kita mitigasi dengan baik. Tetapi kalau misalnya ini sudah tidak bisa kita kontrol ya, tiba-tiba cepat sekali. Sebagaimana Jepang ya tahun 2011 ketika saya masih ada di sana, gempa bumi bisa ya. Yang tidak diantisipasi adalah ternyata tsunami-nya itu tinggi sekali, bahkan melampaui tembok yang paling tinggi di Fukushima sehingga bisa membuat meltdown. Nah ini bisa jadi ini kan terjadi cepat ya, bisa jadi sektor keuangan itu tidak bisa kita mitigasi dari awal, terjadi cepat sehingga bisa ke tempat yang lain. Apa yang harus kita lindungi? Masyarakat. Nah masyarakatnya apa? Yang paling rentan ini sebenarnya kalau yang paling bawah, golongan paling bawah sudah ada mekanismenya. Paling atas tidak bermasalah. Yang paling bermasalah justru yang di tengah. Growth incidence curve selama 5 tahun terakhir untuk middle class, growth incidence-nya justru paling anjlok. Kenapa? Mereka struggling in the middle. Kenapa? Karena lapangan kerja di sektor formal terbatas. Kenapa? Karena industrinya mengalami deindustrialisasi, bukan industrialisasi. Maka itu yang kita harus lakukan secara segera begitu. Ketidakpastian Mas Fitra kemungkinan besar akan tinggi dan tetap tinggi. Atau mungkin jadi lebih tinggi. Kalau dalam kondisi seperti ini, kalau kita ingat penggunaan anggaran pemerintah tahun lalu, itu kan relatif tidak dari awal tahun ya. Karena ada pembentukan kementerian-kementerian baru, nomenklatur segala macam. Kalau untuk tahun 2026 ini, mumpung kita masih di awal Januari, apakah akan ada perbedaan signifikan penggunaan anggaran itu, alokasi anggaran itu, atau memang ya juga masih sangat berhati-hati karena melihat ancaman dari luar itu? Efisiensi masih akan dilakukan. Efisiensi artinya apa? Artinya fokus ke yang prioritas menimbulkan efek multiplier tinggi. Efisiensi bukan artinya memotong belanja. Karena kalau kita lihat belanja sepanjang tahun 2025 tidak banyak yang dipotong. Tetap belanja prioritas terutama ya. Pemerintah sudah tahu bahwa akan ada shortfall tahun 2025 dari sisi pajak. Revenue jatuh. Tapi belanjanya masih dikejar. Kenapa? Karena ya untuk memitigasi faktor-faktor yang tidak bisa diantisipasi. Termasuk salah satu risiko geopolitik. Makanya kemarin defisit kita masih 2,9%. Pemerintah tahu kalau menggenjot belanja sampai akhir tahun pasti akan ada defisit yang lebih besar karena target revenue nggak tercapai. Tetapi tujuannya kan pertumbuhan ekonomi. Nah untuk tahun 2026 ini masih tetap akan direncanakan belanjanya masih akan sektor-sektor prioritas masuk ke faktor multiplier tinggi. Cuma ada satu hal yang menjadi concern yaitu revenue side. Nah revenue side kemarin kita sudah sempat bahas di Metro TV ada misinvoicing. Nah ini yang harus kita kejar terus potensinya loss-nya 1.700 triliun per tahun. Nah kalau kita dapatkan sekitar 300 sampai 500 triliunnya saja ya per tahun itu sudah sangat bisa menutupi defisit kita yang tahun ini sudah bisa sampai 700 triliun. Kalau kita melihat apa yang sudah terjadi sekarang, Vietnam itu dengan agresif ya masuk kemana-mana. Tadi Pak Ibnu Adi mengatakan bahkan airline pun dimodalin begitu supaya masuk ke negaranya. Kalau Anda lihat Pak Fuad, apa yang menjadi keunggulan Indonesia untuk bisa dengan cepat mengalahkan Vietnam lagi, Pak? Ya Indonesia kan sudah lebih dikenal, sudah lebih dulu. Itu kan kelebihan-kelebihan kan. Sudah banyak dipahami oleh banyak negara lain. Sudah terlalu familiar Indonesia itu. Jadi sebetulnya untuk memanggil semuanya itu mudah. Cuman ya seperti itu tadi, misalnya ada
1.700 triliun rupiah gone because of misinvoicing gitu ya. Itu bagaimana mengembalikannya segala kan. Itu kan tidak lebih daripada harus ada keseriusan lah dalam pemerintah menangani. Ini memang masih kurang lah serius pemerintah dalam menangani masalah-masalah penegakan hukum itu. Kalau itu dilaksanakan saya rasa sudah bisa dijangkau tuh 8% itu sangat achievable. Waktu Pak Prabowo bilang 8%, ya masuk akal juga asal sungguh serius saja. Oke. Masalahnya Pak Fuad, Pak Ibnu Adi dan Mas Fitra, Asian Development Bank sebelum keluar angka pertumbuhan ekonomi Vietnam itu malah memperkirakan sebetulnya tidak sampai 8% untuk Vietnam, dan mereka setelah Vietnam mengeluarkan angka 8% pun mereka juga melihat bahwa ini tidak akan sustainable karena ancaman geopolitik yang tadi Mas Fitra katakan. Pertanyaannya kembali lagi, kalau Vietnam tahun lalu tumbuh 8%, apakah Indonesia bisa? Kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Download Metro TV Extend sekarang.